Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and let's study again with me, Aninasa Heri. Now, we are going to talk about past tense and past continuous tense with when and while uses. Here, we are talking about two activities happened at the same time. Jadi teman-teman, di sini dua kejadian tersebut terjadi di waktu yang sama. Look at the pictures, for example. We could see that the man was sleeping. And while he was sleeping, the phone rang. Here, there are two activities, two events happened in the same time. Here, we are talking about the sleeping man and the ringing phone. Now, let's review first about the uses of past tense and past continuous tense. Let's talk about past continuous tense. We use it to express activity on progress in the past. Someone was doing the activity in the past. He or she was doing the activity. Here are some examples. I was sleeping. You were sleeping. She was sleeping. As a note, that here we use be, past be, was or were. After that, we also use verb ing. For example, here is sleeping. Furthermore, here we also use different be, was, or were based on the subject. If the subject is I, we use was. If the subject is you, they, we, or students, or plural subjects, we use were. Then, we use was also to she, he, it, and singular subject. Jadi, yang perlu diingat oleh teman-teman adalah kita menggunakan be, yaitu was, were, kemudian verb ing untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Di sini sangat mudah untuk membedakan ketika kita memberi pertanyaan, pernyataan, dan juga pernyataan negatif. Please look at the examples. Ketika pernyataan positif, maka I was sleeping. Ketika ternyata saya tidak sedang tidur di masa lampau, so we say I was not sleeping. Kita tinggal menambahkan not after be of was. Kemudian ketika kita bertanya apakah saya sedang tidur di masa lampau tersebut, so we say was I sleeping? Next, bisa dipahami tergantung dengan subjeknya ya teman-teman. Nah, ada lagi nih peristiwa di masa lalu yang terjadi tidak ketika itu juga. Jadi intinya sudah terjadi. Here we use simple past tense. The activity or the event happened in the past and finished. Nah, kalau ngomongin masa lalu, teman-teman, di sini kita menggunakan verb to. Apa tuh verb to? Verb to adalah verb yang digunakan untuk peristiwa masa lampau. As a note also, we use verb to here is only for positive sentence. We use verb one for negative and interrogative sentence. Ingat teman-teman, kita menggunakan verb to untuk simple past tense hanya pada kalimat positifnya saja. Here, the example, students drank milk. Kemudian ketika ternyata studentsnya tidak minum susu di masa lampau, maka kita mengatakan students did not drink milk. Dan ketika kita bertanya, kembali lagi menjadi drink. And for this rule is for all subjects in English. So, ciri-ciri dari simple past tense untuk verbal sentence-nya adalah selain menggunakan verb to, kita juga menggunakan did untuk kalimat negative and interrogative. Kemudian untuk interrogative-nya tinggal did-nya ditaruh di depan. Kemudian untuk negatifnya, not-nya letakkan setelah did. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oh ya, perlu teman-teman ketahui juga bahwa jenis kalimat itu ada verbal sentence dan nominal sentence. Kalau verbal sentence itu berupa verbnya action verb seperti sleep, eat,
drink. Nah, kalau nominal sentence, verbnya adalah to be, was atau were dalam konteks kalimat simple past. Di sini tidak ada action verb. Nah, verb yang dia itu benar-benar mengerjakan sesuatu oleh si subject. Setelah verb was atau were atau to be di sini adalah noun atau adjective atau adverb. Untuk aturan was atau were sudah kita pelajari tadi ya. Kemudian untuk penggunaan not pada negatif dan juga interrogatif di mana kata bantunya ditaruh di depan juga sudah bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sudah paham kan? Sekarang kita langsung kembali ke topik awal yaitu two activities happened at the same time. Here we use while or when. Let's learn about the use of while and when. Look at the examples. Please pay attention to the correct sentences. While I was sleeping, my phone rang. When I was sleeping, my phone rang. When my phone rang, I was sleeping. They are correct. Now, if I say, while my phone rang, I was sleeping, it's wrong. So, di sini, while dan when adalah kata penghubung yang berarti ketika atau saat. When bisa digunakan untuk kejadian yang sedang terjadi di masa lalu ataupun yang sudah selesai terjadi di masa lalu. Sedangkan while hanya digunakan untuk kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Namun, lumrahnya, the verb in a when clause is often in the simple past. Jadi, when lebih sering digunakan untuk simple past, yang terjadi dan selesai di masa lalu. For example, Vita called, sedangkan di depannya Anissa was working. Jadi, Anissa was working at the school when Vita called. Sementara, the verb in a while clause is often in the simple past continuous. Here is the example. The electricity was off while I was taking a bath. So, di sini teman-teman, saya tekankan lagi kalau when clause itu lebih sering untuk simple past, kejadian yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai. Sementara while clause itu digunakan untuk kejadian yang terjadi di masa lampau yang sedang terjadi. Nah, tadi katanya kejadiannya terjadi di waktu yang sama. Lalu, mengapa ada yang telah selesai atau yang sedang terjadi? So, teman-teman, di sini intinya adalah dua kejadian tersebut memang terjadi di waktu yang sama. Mengenai penggunaan well dan when, itu adalah mengenai tata bahasa. So, jangan bingung ya kapan terjadinya peristiwa tersebut. Oh ya, untuk kalian yang ingin menuangkan ide dua kejadian dalam satu peristiwa ini dalam bentuk tertulis, kalian juga perlu tahu bagaimana penulisannya. Di sini, tanda koma itu memiliki peranan penting, yaitu ketika while dengan when-nya ada di depan sebagai time clause, maka kita menambahkan koma setelah klausa tersebut. Bisa dilihat ya teman-teman contohnya. Kalau time clause-nya di belakang, maka kita tidak menggunakan koma. And for you who have to speak, let's practice. Answer the questions number 1 and number 2. Number 1. What were you doing when your parents came home yesterday? Jadi di sini pertanyaannya adalah apa sih yang sedang kalian lakukan ketika orang tua kalian datang kemarin? Misal, kemarin kalian di rumah, kemudian orang tua kalian sedang di luar, kemudian kembali. Dua peristiwa ini, bagaimana cara menjawabnya dan apa yang kalian lakukan? The second question, what did you do last night while your parents were sleeping? Pertanyaannya adalah, apa sih yang kalian lakukan ketika orang tua kalian sedang tidur? Jadi, ini peristiwanya ada dua dan terjadi di satu waktu. Tapi pertanyaannya adalah, what did? So, you have to answer in the past tense. Okay, please answer and good luck to practice. And remember to like, comment, and subscribe this channel. Okay?
Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.